Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Putra Pratama dari kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti-Parkinson. Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Gejala dan penyebab penyakit Parkinson. Gejala awal Parkinson biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerak tumbuh lambat, dan kaku otot. Stadium Parkinson. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penyakit ini memburuk secara bertahap seiring berjalannya waktu dan terbagi menjadi 5 tingkatan atau stadium seperti dijelaskan di bawah ini. Stadium pertama. Pada stadium pertama, gejala penyakit Parkinson tergolong ringan dan tidak mengganggu aktivitas penderita. Stadium kedua. Jangka waktu perkembangan penyakit Parkinson dari stadium 1 ke stadium 2 berbeda pada tiap penderita, dapat berlangsung dalam hitungan bulan ataupun tahun. Pada tahap ini, gejala mulai terlihat. Stadium ketiga. Penyakit Parkinson stadium ketiga ditandai dengan gejala yang makin jelas terlihat. Gerak tubuh mulai melambat dan mulai mengganggu aktivitas penderita. Stadium keempat. Pada tahap ini, penderita mulai kesulitan berdiri atau berjalan. Gerak tubuh penderita akan semakin melambat, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk menunjang aktivitasnya. Stadium kelima. Penyakit Parkinson stadium 5 dapat membuat penderita sulit atau bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Penderita juga dapat mengalami waham atau delusi dan halusinasi. Penggolongan dan senyawa obat Parkinson. Yang pertama amantadin, yang kedua agonis dopamin, yang ketiga penghambat enzim yang menonaktifkan dopamin atau MAOB, menghambat ketoacyl transferase atau COMT, antimuskarinik, levodopa. Ini adalah gambar contoh dari penderita Parkinson, mulai dari bergetar atau tremor sampai tidak bisa melanjutkan aktivitasnya. Amantadin. Secara farmakodinamik, amantadin bekerja dengan cara memperbaiki kelemahan bradikinetik yang ringan, tremor esensial, dan juga rigiditas. Amantadin adalah antagonis lama reseptor glutamat jenis NMDA. Amantadin dapat meningkatkan pelepasan dopamin dan memblok penyerapan kembali dopamin. Secara farmakokinetik, amantadin diserap dari saluran pencernaan. Konsentrasi plasma puncak dicapai dalam waktu 2-4 jam. Onset kerja. Ketika digunakan untuk sindrom Parkinsonian, onset biasanya dalam 48 jam. Efek samping dari amantadin. Yang pertama, sakit kepala, rasa mengantuk, insomnia, mulut kering, depresi. Interaksi obat ini dapat berinteraksi dengan obat-obat sebagai berikut. Yang pertama, aspirin, benzotropin, deloxantin, ibuprofen, levodopa, pregabalin, acetaminophen, dan juga alprazolam. Amantadin. Contoh obat yang berada di pasaran yaitu Acofri, Simatin, Simatrel, dan lainnya. Agonis dopamin. Secara farmakodinamik bekerja dengan menstimulasi dopamin reseptor di substansia nigra dan efektif untuk memperlambat munculnya komplikasi motorik seperti dyskinesia jika dibandingkan dengan levodopa. Agonis dopamin dapat digunakan untuk mengatasi gejala motorik pada tahap awal dan kurang baik untuk mengatasi gejala motorik pada stadium akhir. Secara farmakokinetik, penyerapan dosis oral sekitar 28%, namun hanya 6% yang mencapai sirkulasi sistemik dan tidak berubah karena efek perspas metabolisme yang substansial. Tingkat puncak plasma rata-rata dalam waktu sekitar 1-1,5 jam setelah dosis oral tunggal. Obat ini memiliki ikatan protein tinggi, mulai dari 90-96% terikat dengan albumin serum. Contoh senyawa agonis dopamin. Yang pertama, dopamin, bromocriptine, nama merek dagang Parlodel, Promipexol, nama merek dagangnya Merapek, Rapinirol, nama merek dagangnya Requip,
Retigorin, nama dagangnya Nepro, dan apomorfin dengan merek dagang Apoxin. Efek samping yang paling umum konstipasi, mual, dan sakit kepala. Efek samping yang serius lainnya adalah halusinasi, edema perifer, luka gastrointestinal, fibrosis paru, dan psikosis. Interaksi obat agonis dopamin. Penggunaan bersama ergotamin menyebabkan efek samping serius. Penggunaan bersama domperidon dan metoclopramid menurunkan efek bromokriptin. Penggunaan bersama erythromycin dan antibiotik nukleoid meningkatkan kadar bromokriptin dalam darah. Penggunaan bersama levodopa meningkatkan efek samping. Penghambat enzim yang menonaktifkan dopamin atau MAOB. Secara farmakodinamik, menghambat secara selektif enzim yang mengurai dopamin di sistem saraf pusat dan melindungi dopamin dari penguraian interneuron sehingga meningkatkan kadar dopamin. Secara farmakokinetik, memiliki bioavailabilitas oral sekitar 10% yang meningkat ketika dicerna bersama dengan makanan berlemak karena molekul tersebut larut dalam lemak. Seleglin dan metaboliknya berikatan secara luas dengan protein plasma pada tingkat 94%. Contoh senyawa seleglin, nama dagangnya Aldepril Chumekizilapar Emsom. Lisaglin, nama dagangnya Arzilac Azipron. Efek samping, sakit kepala tiba-tiba, bingung, penglihatan buram, kesulitan berbicara, mual, muntah, sakit pada dada, kejang-kejang dan kebas secara mendadak atau merasa lemah. Penghambat enzim yang menonaktifkan dopamin. Interaksi obat seleglin dalam kombinasi dengan petidin, analgesik opioid tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan efek samping yang parah. Tidak mengkombinasikan seleglin dengan obat yang dapat menghasilkan sindrom serotonin seperti SSRI dan dextromethorphan obat batuk. Beberapa opioid sintetik lainnya seperti tramadol dan metadon serta berbagai triptan dikontraindikasikan karena potensi sindrom serotonin. Penghambat radikal omethyltransferase. Secara farmakodinamik, penghambat zat ulamid tertentu, enzim COMT, terutama di jaringan perifer yang membaca levodopa dalam tubuh. Secara farmakokinetik, penyerapan entacapone ditandai dengan variabilitas yang signifikan. Obat ini sebagian besar dimetabolisme di dose pertama melalui hati. Setelah bioavailabilitas oral, entacapone sekitar 3 entacapone memiliki tingkat tinggi mengikat protein plasma, sebagian besar untuk albumin. Setelah rentang konsentrasi terapi, fraksi terikat dalam plasma manusia adalah sekitar 2%. Contoh senyawa entacapone, nama dagangnya Comtal, Comtess, dan Stalipo. Yang kedua nabicapone, nitocapone, opicapone, contohnya Orgenvis, tolcapone, contohnya Tasmar. Efek samping, nyeri perut, mual, muntah, diare, konstipasi, radang usus besar, mulut garing, pusing. Interaksi obat yang tetapkan bersama dengan levodopa dan carbidopa memungkinkan levodopa memiliki yang lebih lama di otak dan mengurangi tanda-tanda dan gejala penyakit Parkinson untuk jangka waktu yang lebih lama. Antimuskarinik secara farmakodinamik bekerja dengan cara mengurangi efek kolinergi sentral yang berlebihan akibat adanya defisiensi dopamin. Obat antimuskarinik bermanfaat pada Parkinsonisme yang berinduksi oleh obat, namun tidak digunakan pada Parkinson yang idiopatik karena obat ini kurang efektif dibandingkan obat dopaminergik yang dapat menyebabkan kerusakan kognitif. Pada Parkinson idiopatik, antimuskarinik mengurangi tremor dan rigiditas, tapi obat ini memiliki sedikit efek pada bradykinesia. Secara farmakokinetik, atropin didistribusi ke seluruh tubuh dengan sangat baik. Hanya sekitar 18% dari obat ini yang berikatkan dengan protein plasma yang secara klinis tidak memberikan efek samping. Contoh senyawa antimuskarinik, yang pertama benzotropin, yang kedua orfenadrin, yang ketiga posiklidin, yang keempat trihexyphenidyl. Efek samping klinik meliputi konstipasi, mulut garing, mual muntah, takikardia, pusing, kebingungan, euforia, halusinasi, gangguan memori, ansietas, gelisah, retensi urin, pandangan kabur, dan ruang. Glukoma sudah sempit dapat timbul tapi amat jarang. Levodopa secara farmakodinamik, levodopa merupakan prekursor dopamin. Penggunaan obat levodopa akan meningkatkan kontrol otot dengan mengembalikan kadar dopamin dalam tubuh. Saat kadar dopamin mencukupi, pergerakan otot akan kembali normal.
Secara farmakokinetik, levodopa hampir seluruhnya diabsorpsi di usus halus dan hanya sekitar 2% diekspresikan di feses. Interaksi obat meningkatkan hipotensi postural dan penurunan penyerapan levodopa bila digunakan bersama dengan antidepresan trisiklik. Mengurangi efek levodopa bila digunakan bersama dengan fenothiazine, butyraprone, thioxanthine, dan obat antipsikotik lainnya seperti reserpin, paloperin, phenytoin, dan isoniazid. Contoh obat carbidopa dan levodopa, lavazid, lavobel, lavopar, madopar, madopar HWS, madopar dipersible, dan stalevo. Efek samping: gangguan pencernaan seperti mual, muntah, anoreksia, pendarahan salur